Kalau menurut saya Ah, nanti bakal sangat menyusahkan dan keadaan ketersediaannya langka, Pak. Nikita, barangkali tahu Nikita. Ya, itu Pak tadi Ah. kata teman-teman sebelumnya, Oh. pasokan air bersih jadinya mengurangi itu Pak. Fahmi, ayo, belum ada jawaban yang, ayo, Fahmi, Muhammad, Gibran. Ya halo Pak, Ayo. mungkin pertanyaannya boleh diulang ya Pak, tadi agak putus-putus di saya. Oh, putus-putus ya. Oke, ya, temannya nggak putus-putus. Tadi jaringannya ya. Oke, kalau air itu tidak bisa mengikuti hukum alam, hukum fisika, tidak bisa berubah bentuk, apa tuh yang akan terjadi itu? Fahmi? Jelas ya pertanyaannya? Jelas Pak. Nah, Mungkin apa ya Pak, airnya jadi tidak bisa dipakai secara maksimum Pak sama semua orang. Jadi semua orang tidak mendapatkan pasokan air bersih yang cukup gitu Pak. Oh ya, Deva, dengar suara saya Deva? Dengar Pak. Ya, ayo, apa pendapatmu apa? Menurut Misalnya saya kesimpulan ini, jadi harus tahu ya, ini karena pokok itu ada di sini nih, ya. menurut saya nanti menjadi tidak berkelanjutan gitu Pak. Apanya yang tidak berkelanjutan? Air ya. Jadi mungkin kalau misalkan airnya tidak bisa berubah bentuk, nanti bakal menggenang gitu kan Pak. Terus karena airnya juga tidak bisa menguap, jadinya ya udah gitu aja gitu. Kemudian juga kalau habis, ya habis gitu, nggak bisa berkelanjutan. Iya, terus akhirnya apa? Saya juga bingung Pak. Nah, bingung Deva. Ayo diteruskan tadi itu. Kasih nilai kamu, Deva. Bagaimana ya? Mungkin bisa membanjirin gitu Pak. Bukan itu tadi loh, yang selanjutnya tadi itu loh, Deva. Berkelanjutan, tidak berkelanjutan. Ya, itu diurai lagi, tidak berkelanjutan terus gimana? Kalau habis gitu bagaimana Pak? Nah, oke, Deva, saya lanjutkan. Nanti saya kasih nilai kamu itu. Ya, sekarang air menurut hukum fisika bagaimana Mbak Deva? Air menurut hukum fisika dapat berubah bentuk. Bisa berubah bentuk. Nah, sekarang saya dikasih contoh yang lain. Apa toh selain air itu benda di alam ini yang bisa mengalami perubahan bentuk itu? Deva. Baik Pak. Apa? Kalau contohnya air gitu gimana Pak? Atau kalau air itu kan juga selain air apa? Benda di alam ini yang mempunyai sifat-sifat mengikuti hukum fisika apa? Deva di rumah ya? Iya di rumah Pak. Ya, oke. Suaranya masuk itu backgroundnya itu ya. Oke, apa Deva? Nikita. Aduh, apa ya? Belum kepikiran lagi ya Pak. Oh, belum ya. Julio, barangkali tahu Julio? Mas? Julio? Pak, izin menjawab Pak. Ya? Misalnya airnya itu tidak bisa berubah bentuk. Bukan ini pertanyaannya sudah bukan itu lagi. Oh, yang ya Pak, yang selain air itu yang iya, apa Julio? Mungkin udara Pak. Hah? Ini berubah bentuk atau berubah wujud ya Pak? Benda apa di alam ini yang seperti air? Sifat-sifat fisikanya. Mungkin yang hampir mirip udara atau gas ya Pak. Tapi bedanya gas itu kompresibel. Bukan itu, guys.
apa? Gneiss atau apa itu? Bacanya gimana itu? Gneiss, permata? Nis, Pak. Gneiss ya? Iya. Ya, Apa ya, Pak? apa? Nggak ngerti. Safira barangkali tahu? Atau yang lain? Safira dulu, Safira. Safira gimana? Tahu nggak? Saya belum kepikiran lagi, Pak. Oh, ini Safira di Arab Saudi ya ini kayaknya. Sedang umroh kayaknya. Iya, nggak tahu. Safira. Belum terpikirkan, Pak. Ya, coba yang lain lagi. Siapa yang ngerti? Mufti barangkali tahu Mufti. Yosua, Mufti. Atau Galan, Sultan. Barangkali ada yang tahu, silakan menjawab. Aldo mungkin tahu. Aldo nggak tahu. Okta tahu nggak Okta? Ini ya Pak, mungkin Apa? tanah liat Pak. Aduh, ya. Alia, tahu Alia? Belum terpikirkan. Belum. Ananda. Yo, Ananda. Belum terpikirkan juga, Pak. Belum. Bimo. Belum terpikirkan juga, Pak. Oh, Aditya, Krishna. Belum, Pak. Belum terpikirkan, Pak. Belum. Semuanya belum. Nanda di mana nih Nanda? Kamu kok off kameranya, Nanda? Iya, Pak. Ya, Nanda apa Nanda? Masih belum tahu, Pak. Belum. Nuri. Belum tahu, Pak. Selya. Ya, Pak. Nggak tahu. Mungkin kayak uap gitu, Pak. Yang kayak mengembun gitu. Apa itu? Nabila. Belum ya, Pak. Karlina. Siapa yang tahu tak kasih 2,5. Belum terpikirkan juga, Pak. Arya. Dimas. Apa Dimas? Tadi bukan gas ya Pak, berarti bukan gas ya Pak. Berarti pada nggak ngerti. Putri, mana Putri? Ayo kameramu di-on-kan Putri. Iya, Pak. Iya, lah kamu kemana? Dijawab. Putri. Iya, Pak. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Ayo dijawab. Mungkin kalau yang mengalami perubahan bentuk bisa kayak batu ya Pak. Batu ntar mengikis bisa jadi kayak tanah gitu. Tapi kalau untuk mengalami siklus masih belum tahu Pak. Sejauh ini baru air. Davina. Mungkin beton, Pak. Jadi mengeras. Ya, Rama. Belum. Nggak ada yang. Aduh, Nabiel. Ya Pak, mungkin saya baru kepikiran gas tadi ya Pak, tapi salah ya Pak. Ya, Nabila. Mungkin yang sama-sama bersifat cair gitu ya Pak. Mungkin yang sama-sama bersifat cair. Adian. Mungkin minyak Pak. Apa? Minyak apa? Minyak bumi bisa. Minyak bumi Pak. Minyak bumi. Ya contohnya apa? Bensin ya, oke. Adian kamu tak kasih 2,5. Ya. Nggak mau Adian? Oh iya Pak.
Nah, nanti di grup ditulis ya, Adian kuliah kedua dapat 2,5 gitu ya. Adian Oh iya Pak. 2,5 dikurung 2 gitu ya. Iya Pak. Ya, Adian dikurung 2,5 dikurung 2, kurung tutup ya. Artinya Adian dapat 2,5 di kuliah kedua, gitu ya. Adian? Oh iya Pak. Ya, oke ya. Nah, jadi kalau bensin bisa menguap? Bisa Pak. Nah, bisa. Adian sekarang di mana Adian? Di rumah Pak, di Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara kan luas, Adian. Oh, di daerah Mandailing Natal Pak. Di mana? Mandailing? Mandailing Natal. Oh, di Mandailing Natal ya. Oke. Kamu belum pernah ke Jogja ya selama kuliah ini? Kemarin sudah Pak, tapi pulang lagi ini Omikron nggak bisa lagi pakai sana. Oh, iya lah, ya. Ini saya juga di kampus ini ya. Oke, ya, Adian. Bensin ya? Iya Pak. Oke. Bensin bisa menguap? Bisa. Bisa. Bensin bisa membeku? Untuk titik bekunya mungkin bisa Pak, tapi di bawah, jauh di bawah air. Pertanyaan saya, bensin itu bisa membeku jadi bisa, batu? Hah? Bisa. Bisa. Pernah melihat bensin beku, bensin es bensin gitu? Untuk es bensin belum Pak. Belum. Belum pernah. Belum pernah bikin. Kalau lihat pernah Pak, kalau bikin belum. Oh, lihat pernah, di mana lihatnya? Pernah percobaannya di YouTube kalau nggak salah itu dibekukan dengan nitrogen cair. Dengan apa? Nitrogen cair. Dengan nitrogen cair. Oke, nanti YouTube-nya kamu unggah di grup ya. Oke, jadi bensin itu bisa menguap? Bisa Pak. Bisa. Bisa membeku? Bisa. Dari beku ke cair lagi jadi bensin bisa? Bisa. Bisa. Jadi bisa nggak mengalami siklus? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Tapi kalau di alam bebas gini, bensin bisa mengalami siklus nggak? Kalau di alam bebas tidak Pak. Cuma siklus menguap dan siklus bentuk aslinya. Kalau air di alam bebas seperti ini bisa membeku? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Saat di awan. Kamu lihat di Mandailing Natal itu meletakkan apa air bisa jadi es? Oh, kalau secara di alam tidak Pak, tapi kalau secara siklus nanti di awan membeku jadi air. Loh. Ya, oke ya. Jadi gini ya. Nabiel. Ya, oke. Nabiel ya. Iya, Pak. Kenapa sih Tuhan kok menciptakan benda-benda di alam ini, meskipun bensin itu kan diolah ya, dari sumbernya diolah jadi bensin, jadi macam-macam gitu ya. Kenapa kok, ya ini jangan dibawa ke ranah agama ya, tapi secara ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kenapa toh sama-sama benda di alam ini sama-sama bisa mengalami siklus, artinya berubah bentuk. Tetapi kok hanya air saja, itu yang secara alami di alam ini bisa mengalami siklus yang terlihat. Sedangkan yang lainnya kan harus ada bantuan alat. Kenapa ya? Paham nggak, Nabiel? Paham nggak pertanyaan saya ini? Sedikit paham, Pak. Mungkin boleh diperjelas lagi ya, Pak, maksudnya, Pak. Ya. Jadi kalau air bisa menguap, Nabiel? Iya, Pak. Air bisa menguap? Bisa, Pak. Bisa. Bensin bisa menguap? Bisa, Pak. Bisa. Kalau menguap kemana toh itu bensin dan air itu? Ke atas, Pak. Ke atas.
Sekarang kalau air yang menguap itu menurut hukum fisika bisa menjadi air lagi kalau dia menjadi awan dulu terus hujan, Pak. bukan, itu menurut hukum fisika itu loh, air yang menguap bisa kembali ke air itu kalau dia mengalami apa? Istilah dalam ilmu fisika kan ada. Ya, apa? Oh, mengembun ya, Pak? Bener mengembun? Adian? Mungkin kondensasi, Pak. Mengalami kondensasi. Itu istilahnya. Maka Adian dapat 2,5 atau tadi itu ya. Jadi air kalau berubah jadi uap, mengalami kondensasi, berubah lagi jadi air. Nah, sekarang di alam ini, kalau bensin itu bisa menguap kan ya? Bisa. Di alam ini bensin bisa nggak mengalami kondensasi? Adian? Setahu saya tidak, Pak. Tidak. Kenapa ya? Karena untuk menguap sendiri tidak jarang, Pak, untuk menguap ke atas untuk kondens tidak pernah, Pak. Karena berada di bawah lapisan tanah. Bukan, kamu kalau naik motor, bensinnya lama-lama kan habis toh kalau nggak dipakai, itu kan menguap. Iya kan? Oh iya, Pak. Menguap kan? Habis toh? Ya, kalau dia menguap, air juga demikian. Kamu taruh air dan bensin pada suatu cawan gitu ya. Nanti lama-lama kan habis semua kan? Oh iya, Pak. Itu tandanya kan menguap semua. Menguapnya kemana? Ke atas, Pak. Ke atas, ke atmosfer. Oke, nah sekarang kalau air bisa mengalami kondensasi di alam ini kembali ke air. Ya, air menguap, kondensasi kembali ke air. Lah, kalau bensin menguap, bisa nggak mengalami kondensasi? Tidak, Pak. Tidak. Lah, itu pertanyaan saya di situ ya. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan, Tuhan itu konsisten ya, artinya sama-sama benda cair bisa menguap dan bisa kembali ke cair. Kalau itu konsisten, apa tuh jadinya dunia ini? Nabiel, barangkali tahu kamu Nabiel. Nabiel? Iya, Pak. Ya, tahu nggak? Bentar ya, Pak, lagi mikir. Walah, nggak usah dipikir gitu. Air kalau menguap mengalami kondensasi akan jatuh lagi jadi air. Jadi kalau saudara di luar nanti ada hujan, berarti saudara kehujanan. Bener nggak? Bener nggak? Ya? Bener. Nah, sekarang kalau bensin menguap di alam ini bisa mengalami kondensasi dan bisa turun lagi jadi bensin. Saudara di luar, kebensinan enggak? Iya, Pak. Bener, iya, Pak. Ya. Kemudian kalau saudara sedang bermain api unggun ya di lapangan, tiba-tiba kebensinan. Jadi gimana? Bakaran, Pak. Ya, itu habis semua kan. Jadi hutannya kebensinan, ada buang puntung rokok ya, kebakaran habis semua. Ya. Jadi itu kalau kalian cermati betul bahwa Tuhan itu ternyata membuat segala sesuatunya itu beda-beda itu di situ. Kalau Tuhan konsisten, sama-sama benda cair bisa menguap, bisa jadi padat. Kalau itu semuanya sama, dunia ini enggak ada kan gitu. Itu ilmu pengetahuan kan begitu. Ya, bensin nggak bisa mengalami kondensasi di alam ini, sama-sama menguap ke udara kan, sama kan? Ya, tapi nggak bisa mengalami kondensasi karena kalau mengalami kondensasi lagi nanti jatuh lagi jadi bensin lagi. Jadi pom bensin nggak laku karena saudara tinggal mewadahi saja kan gitu. Nah, celakanya kalau nanti semuanya begitu, oli juga begitu, minyak wangi, minyak semuanya jelantah, ya itu semuanya kembali, terus gimana dunia ini gitu. Ya kan? Oli kan bisa menguap,
Kalau jatuh lagi jadi oli bagaimana? Kalau minyak wangi menguap jatuh lagi jadi minyak wangi kan masih enak gitu. Baunya enak lah. Kalau oli saudara keolian gitu gimana? Ya. Nah, jadi itulah kenapa yang namanya siklus hidrologi itu ada, siklus air itu ada, tapi nggak ada siklus bensin. Sehingga karena air itu mengalami siklus ya, maka disebutlah air itu merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Sedangkan bensin tidak, kalau habis ya sudah habis. Paham ya? Jadi kenapa ada mata kuliah hidrologi? Ya, nggak ada bensin logi, nggak ada oli logi, nggak ada. Ya toh, Adian? Iya, Pak. Ya, jadi ini inti kuliah pertama kemarin itu kalau saudara mendasarkan kepada hidrologi itu seperti itu ya, air merupakan sumber daya alam terbarukan. Karena apa? Dia mengikuti siklus, karena dia bisa berubah bentuk, itu mengalami apa? Mengikuti hukum alam, hukum fisika gitu. Sedangkan yang lain-lain tidak. Jadi benda cair yang lain tidak seperti air gitu. Ya. Oke. Nah, air itu kalau nggak bisa menguap bagaimana? Kalau air nggak bisa menguap, nggak ada kehidupan. Karena apa? Saudara nggak akan dapat makanan. Karena kalau tanaman itu padi ataupun buah atau yang lain itu tidak bisa air yang ada di dalam batang tubuhnya itu menguap, maka nggak ada proses fotosintesis. Nggak ada proses fotosintesis, maka dia tidak akan ada perkembangan dan akhirnya nanti berbuah. Itu enggak ada, maka kehidupan ini enggak ada gitu. Ya, jadi itulah kenapa air harus menguap, karena dia membantu proses fotosintesis gitu. Ya, dengan bantuan sinar matahari gitu. Itu yang pertama di kuliah kemarin. Kemudian yang kedua, bahwa manajemen sumber daya air itu tujuannya apa? Untuk mengoptimumkan nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Jadi mengoptimumkan nilai negatif itu berarti apa? Meminimumkan. Mengoptimumkan nilai positif berarti apa? Memaksimumkan nilai-nilai positifnya. Ya. Jadi yang dioptimumkan apa? Yang dioptimumkan adalah fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan supaya berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah untuk nation building ya, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat maupun hukum positif, dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis, kreatif dan inovatif gitu. Ya, ini inti dari kuliah yang pertama kemarin itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan kuliah yang kedua, bagaimana atau perkembangannya itu ya. Jadi sejarah perkembangan manajemen sumber daya air itu adalah bagaimana dulu sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Jadi ini zaman kerajaan banyak sekali. Kemudian zaman penjajahan Belanda ya, zaman Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi ya. Jadi itu kalau kita lihat seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa sejarah perkembangan manajemen sumber daya air itu seperti apa, ya. Jadi dia tidak akan pernah lepas dari pembangunan infrastruktur, ya, pada masanya. Jadi kalau sebelum penjajahan Belanda itu, Belanda masuk, maka Indonesia kan sudah punya kerajaan-kerajaan, sudah punya pemerintahan sendiri-sendiri, baik itu di Jawa, yang akhirnya terkenal dengan Gajah Madanya itu, di Majapahit itu, ya, itu menguasai sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand sana, ya. Nah, di zaman raja-raja di Jawa ini seperti di Majapahit dan di luar Jawa, ya, itu mereka sudah mengenal teknologi pada saat itu untuk apa? Pertanian. Jadi misalnya apa? Orang bisa membuat waduk-waduk. Ya, nanti silakan saudara kalau yang dari Jawa Timur ke Mojokerto, di sana ada waduk Sumberwulu ya, itu tinggalan raja-raja dulu gitu. Ya.
Pemanfaatannya untuk air pertanian itu yang dominan ya, karena industri belum begitu nampak seperti sekarang ini ya. Kemudian dermaga untuk pelayaran ya, baik di sungai maupun di danau. Di Majapahit ada, di Solo juga ada, karena Solo juga ada Raja Solo itu ya. Nah, itu yang namanya dermaga ya, tempat berlabuhnya kapal-kapal itu sudah ada sejak dulu ya. Nah, kalau nanti saudara lihat nih pada masa ini ya, jadi nanti silahkan googling masing-masing mahasiswa itu mencari peninggalan-peninggalan sebelum Belanda masuk. Jadi kerajaan-kerajaan lama itu yang ada di Indonesia yang mempunyai peninggalan ya pada waktu itu yang kaitannya dengan mungkin infrastruktur ya, apa ya, jenisnya apa, kapan dibangun, dan lokasinya ada di mana ya. Nanti ini semuanya saudara cari itu ya. Oke, itu tugasnya. Nah, kemudian memasuki era di zaman Belanda, kemarin sudah saya sampaikan bahwa akhir abad 19, jadi 1800-an, dan di awal abad 20 ya, itu Belanda membangun dan menyempurnakan pelabuhan Tanjung Mas, Perak, Perunggu, ya, Tanjung Priok yang saya maksud, ya, kemudian Cirebon dan Cilacap. Ya, jadi kelima pelabuhan tersebut dihubungkan dengan jalan rel. Ya, untuk apa? Yaitu untuk mengangkut tebu. Ini yang kemarin di kuliah kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi pelabuhan itu sudah ada sejak zaman Belanda belum masuk, ya. Karena kita juga mengenal ada pelayaran-pelayaran itu ke luar negeri, itu sudah ada, ya. Nah, Belanda itu menyempurnakan, membesarkan, dan lebih kompleks lagi, ya, untuk ekspor barang-barang yang besar, ya. Nah, jadi itu di masa itu sehingga Indonesia sebagai penghasil gula terbesar di dunia setelah Kuba. Ya, ini kita pernah gitu. Nah, sekarang kalau saudara lihat 100 tahun setelah itu, ya, jadi awal abad 20, ya, kemudian pada awal abad 21 ini, maka Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di dunia nomor 2, ya. Jadi selama 100-an tahun itu kita berbalik arah 180 derajat. Yang tadinya pengekspor gula terbesar di dunia, akhirnya menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Ya, ini sangat ironis begitu, ya. Nah, tentu saja di situ gula ada di sawah, sawah perlu air, air perlu didatangkan ke situ dengan membuat waduk, dengan membuat bendung-bendung, ya. Jadi peninggalan Belanda itu sekarang masih banyak lagi, ya. Oke. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya, jadi sumber daya air pada masa Belanda itu, ya, ditandai dengan pembangunan waduk, embung, dan jaringan-jaringan irigasi secara besar-besaran, dan itu umumnya ada di Pulau Jawa. Apakah di Sumatera enggak ada? Ada, ya, tapi tidak seintensif dan sebesar-besarnya di Pulau Jawa. Ya. Jadi Pulau Jawa ini menjadi primadona bagi Belanda untuk pengembangan, ya, ekspor, ya, hasil-hasil perkebunan, hasil pertanian, termasuk di dalamnya adalah tebu atau dalam hal ini menjadi gula. Ya, jadi itu perkembangannya seperti itu, sehingga jangan heran, ya, kalau saudara lihat mengenai bendungan di dunia ini, ya, ini populasi, ya, ini sekarang sudah berubah lagi ini, ya, sudah berubah. Cina itu menduduki ranking pertama karena lebih dari 22.000 yang namanya bendungan itu, ya, itu jadi setengahnya sendiri. Setengah jumlah bendungan itu ada di Cina. Kemudian Amerika itu hanya seperempatnya.
Ya, India itu lebih kecil lagi, Jepang itu meskipun negara kecil, ya waduknya, bendungannya luar biasa banyaknya. Ya, Spanyol itu juga banyak, Kanada, Korea Selatan, dan Indonesia ini tahun 95 baru 82, tahun 95. Jadi 27 tahun yang lalu, ya. Jadi sebelum saudara lahir, ya Indonesia sudah punya sekian ini. Nah, sekarang berapa? Sekarang sudah lebih dari 100, ya. Sekarang sudah lebih dari 100 itu. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi pada masa Belanda itu mana saja yang dibangun, saudara bisa melihat itu, ya. Jadi apakah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, ya. Dan itu kalau saudara lihat semuanya ada di Jawa, ya. Jadi kalau di luar itu belum ada. Jadi misalnya yang di Kalimantan Selatan itu sekarang kan sudah ada beberapa bendungan, ya. Jadi itu sekarang sudah ada, tapi dulu tidak ada, ya. Jadi ini beberapa bendungan besar yang dibangun pada masa itu. Ini bagian kecil saja. Nah, sekarang kalau saudara lihat nanti, ini tugas yang kedua hari ini, ya. Apakah nama-nama ini sudah benar gitu, ya? Nama-nama waduk itu sudah benar, ya. Jadi kemudian jika kurang saudara tambahkan. Jadi misalnya di dekat rumah saudara ternyata ada waduk. Jadi misalnya saudara yang tinggal di daerah-daerah Brebes sana, ada enggak itu waduk di Brebes, ya, tahun berapa dibangun, ya. Oke, nanti saudara lihat lagi. Nah, kemudian kalau saya lanjutkan lagi, ya. Jadi pada saat Orde Lama, ya. Jadi ini setelah merdeka kita nggak punya duit, ya, karena habis perang terus gitu, ya, nggak punya duit, ya, sampai-sampai waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan uang sekian juta gulden kepada Presiden Soekarno untuk menggerakkan pemerintah, ya. Jadi jasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu luar biasa, ya, pada awal kemerdekaan. Nah, jadi meskipun waktu itu habis perang tidak punya duit, ya, tetapi pada zaman pemerintahan Pak Karno ini, ya, sempat membuat, ya, membangun bendungan yang diyakini sampai hari ini adalah yang terbesar di Indonesia, yaitu Waduk Jatiluhur, ya, sekarang namanya Juanda. Itu ada di Purwakarta sana di Jawa Barat. Hanya pada waktu itu belum selesai pemerintahannya, sudah diganti dengan pemerintahan masa Orde Baru, sehingga diselesaikan oleh Orde Baru, ya. Jadi waduk ini, Waduk Jatiluhur atau Juanda, itu adalah waduk serbaguna, ya, macam-macam, ya, karena kegunaannya banyak, ya, multiguna, untuk irigasi, untuk itu yang utama adalah untuk irigasi, yang kedua untuk PLTA, untuk air minum, ya, untuk air minum Jakarta, ya. Jadi Jakarta itu, ya, minta air baku ke Jawa Barat, ya, itu. Kemudian untuk dayung, olahraga dayung, untuk konservasi air dan tanah, juga untuk perikanan air tawar, untuk pengendalian banjir, ya. Jadi ini nanti silakan saudara googling sendiri, cari apa tuh itu Waduk Jatiluhur itu, bagaimana tuh Waduk Jatiluhur itu, ya. Dan itu karena dulu dibangun oleh kementerian yang waktu itu namanya adalah PUTL. PUTL, jadi Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Jadi umumnya waduk-waduk yang dibangun oleh pekerjaan umum itu yang besar-besar untuk tenaga listrik. Nah, kemudian kementeriannya berubah-ubah terus, itu ya akhirnya tenaga listrik masuk ke ESDM. Sehingga kalau saudara lihat di ini waduk
Waduk Jatiluhur itu ada di Purwakarta, tepatnya ada di Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum itu adalah satu-satunya sungai di Indonesia yang dibangun 3 waduk, ya, Jatiluhur paling bawah, kemudian Cirata dan Saguling, ya. Itu semuanya menghasilkan listrik, ya, jadi PLTA. Nah, nanti peranan manajemennya ada di mana? Jadi karena waduk Jatiluhur itu paling bawah, itu untuk utamanya adalah air irigasi, maka sekarang masih dikelola oleh Kementerian PU. Ya, sedangkan waduk di atasnya Saguling dan Cirata itu yang menguasai adalah PLN gitu. Ya, jadi di situ kalau kelebihan air dari waduk di atas, ya, jadi misalnya waduk Saguling dan waduk Cirata itu kelebihan air akan dibuang. Dan kalau itu dibuang seenaknya sendiri, maka nanti yang kasihan itu adalah Jatiluhur. Karena kalau dia dibuangi air yang banyak, dia juga harus bisa membuang air itu banyak juga gitu. Nah, kalau itu dibuang, berarti apa? Waduk Jatiluhur itu akan bisa membanjiri Kerawang, ya. Jadi Kerawang itu kan hilirnya dari Sungai Citarum. Jadi itu akan banjir dan pernah itu terjadi banjir yang luar biasa, ya. Jadi itu manajemennya ada di situ. Jadi harus ada integrasi pengelolaan airnya itu antara PU dan PLN itu. Karena kalau tidak ada koordinasi, maka yang atas membuang air terus, ya, yang bawah itu kan kemampuannya juga terbatas, sehingga juga harus dibuang. Ya, akibatnya pernah terjadi banjir yang luar biasa, gitu, ya. Itu perkembangannya. Kemudian setelah itu, ya, sudah merdeka ini banyak, ya. Nanti saudara lengkapi lagi. Jadi sumber daya air, infrastruktur yang lain itu apa, ya? Jadi silakan nanti dilengkapi. Kemudian kalau kita lihat di Jatiluhur itu, ya, bendungan Jatiluhur itu, ya, merupakan bendungan yang terbesar di Indonesia. Tinggi damnya memang tidak begitu tinggi, meskipun hanya 100 meter, tapi volume airnya itu hampir 3 miliar meter kubik. Kapasitas spillway-nya itu adalah 3.000 meter kubik per detik. Besar sekali gitu, ya. Saudara bisa bayangkan aliran 3.000 meter kubik per detik, ya. Dapat menghasilkan listrik, ya, 187,5 megawatt. Ya, ya, itu yang terpasang. Nah, kenyataannya berapa bisa saudara lihat, ya, itu. Nah, kalau kita lihat, jadi ini tadi, ya, waduk ini masa pemerintahnya adalah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Lama membangun, diselesaikan akhirnya pada masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru itu, ya, pembangunan sumber daya air sangat pesat sekali, ya. Jadi secara menyeluruh membangun waduk, membangun bendung itu banyak sekali, merehabilitasi bendung-bendung dan waduk yang dibuat oleh Belanda, ya, sehingga dengan APBN yang ada, ya, jadi step by step di dalam rencana pembangunan 5 tahun itu, termasuk di dalamnya adalah sektor sumber daya air, transportasi, dan listrik, dan infrastruktur pengairan lainnya yang maju pesat sekali. Ya, nah ini yang lain, nanti silakan dilengkapi sendiri, ini data yang tadi, ya. Saya akan menyampaikan yang ini, ya. Nah,
Di dalam apa ini perkembangannya di masa Orde Baru itu, ya, pembangunan infrastruktur itu banyak sekali yang digunakan untuk transmigrasi, untuk nation building. Ya, yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa sumber daya itu adalah salah satunya untuk nation building. Sehingga program-program transmigrasi itu banyak sekali. Ya, dan banyak sekali itu sektor-sektor pertanian itu dibuat di luar Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Papua. Papua itu khususnya di Merauke, ya. Oke. Jadi itu kira-kira infrastruktur yang dibangun di masa Orde Baru, sehingga pada waktu itu juga dengan adanya revolusi hijau. Apa tuh revolusi hijau itu? Revolusi hijau itu nanti silakan googling sendiri ya, revolusi hijau. Itu dengan peningkatan penggunaan pupuk kimia, sehingga produksi meningkat, dan pada waktu itu tahun 80-an ya, Indonesia menjadi negara penghasil beras, artinya bisa mengekspor beras, dan akhirnya Pak Harto sebagai presiden waktu itu mendapat penghargaan dari FAO. Ya, jadi dengan penerapan revolusi hijau itu Indonesia pernah mengekspor beras. Nah, kalau saudara sekarang ini melihat ya impor ya, kita nggak pernah bisa ekspor beras lagi. Ya, sekarang ini. Ya, karena apa? Banyak faktornya gitu. Sehingga kita justru malah mengimpor beras. Ya, apakah kita sebenarnya nggak cukup impor beras itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah cukup, tidak perlu impor beras, ya. Coba nanti semuanya berilustrasi gitu, benar enggak bahwa kita tidak perlu impor beras karena dengan sawah yang ada itu kita bisa swasembada. Ya, nanti silahkan dihitung, ya. Kenapa kita dengan penduduk yang hampir 300 juta itu mengimpor beras, ya, padahal kita tidak perlu, ya, tidak perlu impor beras kita, cukup kita itu, ya. Nah, nanti hitung-hitungannya seperti apa, ya, silakan nanti saudara googling, nanti minggu depan saya tanyakan, ya. Oke, jadi ini dari satu sisi itu luar biasa. Di zaman Orde Baru itu, ya, itu yang nyata kelihatan itu, ya. Kemudian Orde Baru diganti dengan Orde Reformasi. Jadi masa reformasi ini, ya, itu pembangunan infrastruktur sumber daya air itu juga maju pesat sekarang ini, ya, dan banyak sekali waduk-waduk yang dibuat dengan segala macam akibatnya gitu ya. Nah, jadi nanti silakan googling juga waduk-waduk yang dibangun zaman reformasi itu apa saja. Ya. Waduk-waduk yang dibangun di waktu zaman reformasi ini ada berapa puluh gitu. Ya, banyak sekali gitu. Ya. Kita harus apresiasi ya, meskipun di dalam perencanaan itu ya ada perubahan-perubahan yang sangat mendadak ya. Jadi termasuk juga dengan problema permasalahan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi ini Mas Adian. Iya, Pak. Nah, jadi kan ini jumlah mahasiswa 50-an, ya 53. Jadi nanti silakan dibagi, masing-masing mahasiswa nanti satu, ya.
waduk yang sudah dibuat pada masa reformasi ini ada berapa puluh. Nah, itu nanti kalian kebagian satu-satu enggak gitu. Ya, nanti dirancang ya bersama-sama ya. Ya, saudara googling kan mudah sekali. Ya, waduk di Jawa Tengah yang baru apa, Jawa Timur ya. Kemudian di Kalimantan apa, di Sumatera apa, di Sulawesi apa dan seterusnya. Ya, banyak sekali waduk yang dibuat itu. Ya, jadi nanti kalian masing-masing satu orang menemukan satu, ya, harusnya berkoordinasi nanti dengan Mas Julio. Gitu ya, jadi waduk zaman reformasi ini ada berapa puluh totalnya, nanti masing-masing dapat satu, ya. Di NTT sana ada, di Pulau Timur sana juga ada, ya. Jadi silahkan nanti kalau yang dari NTT ya, oh di NTT ada 5 Pak, yang satu saya ambil, yang lainnya silahkan teman-teman gitu ya. Baik itu yang sudah beroperasi, baik itu yang under construction ya, atau baru dalam tahap awal ya, sudah banyak sekali. Nanti saudara lihat di PU itu ada ya. Banyak sekali yang sudah dibangun. Ya, ini yang sudah merdeka, jadi ini yang tadi. Jadi nanti yang terakhir saja, yang setelah Orde Baru, ya, yang saudara lengkapi itu. Oke. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, enggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Permisi Pak, izin memastikan untuk tugasnya. Berarti tadi itu tugasnya satu, yaitu buat cari bendungan itu ya Pak. Terus dibagi masing-masing mahasiswa satu, berbeda semua begitu ya Pak. Ya, oke. Jadi fungsi dari waduk itu untuk apa? Apakah multiguna? Apakah eka guna? Karena waduk yang eka guna itu ya ada. Jadi misalnya apa eka guna itu? Misalnya untuk pembangkit listrik saja ada. Ya, tapi saya yakin bahwa waduk-waduk yang dibangun sekarang ini itu tidak eka guna. Ya. Dan nanti yang namanya waduk itu kan ada yang disebut waduk harian, ada yang namanya waduk tahunan. Waduk harian itu untuk operasi apa pembangkit listrik misalnya, ya itu di Jawa Tengah ada, di daerah Purwokerto ada, ya ada yang rumahnya Purwokerto, ada ya Mas Julio ya? Sepertinya ada. Ada ya, dari Purwokerto itu ada beberapa orang itu, ya. Jadi di Purwokerto itu ada yang disebut dengan waduk harian. Waduk harian itu artinya apa? Bahwa dia diisi dari sungai, ya ada, saya lupa namanya, tapi daerah Purwokerto. Itu kalau siang diisi dari sungai, ya. Kemudian kalau malam itu untuk pembangkit listrik. Ya, atau dibalik, malamnya diisi, siangnya untuk membangkitkan listrik. Ya. Itu ada di Jawa Tengah, di Purwokerto gitu. Nah, kalau waduk yang sifatnya itu tahunan, ya, jadi dia menampung di waktu musim hujan, ya, kemudian dia akan dioperasikan sepanjang tahun berikutnya, ya. Jadi waktu musim hujan ditampung. Kalau lebih bagaimana ya dibuang. Ya, sehingga dia nanti harapannya bisa pada saat tertentu akan memenuhi ya yang dirancang itu berapa elevasinya, volumenya berapa, yang bisa dilepas berapa, ya. Kemudian setelah itu nanti digunakan di waktu-waktu memerlukan air itu baru dilepas, ya. Nanti tanya ke Pak Rahmat Jayadi, nanti beliau akan banyak menyinggung tentang waduk itu. Ya, saya hanya sepintas saja bahwa waduk itu bisa multiguna,
Waduk itu hanya eka guna yang ada. Waduk harian ada, waduk tahunan ada. Ya. Oke. Ada yang mau tanya, silakan. Perbanding. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya, Mas? Silakan. Ya. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau saudara lihat ya, ini saya besarkan. Nah, jadi Indonesia ini punya waduk terbesar di Indonesia ya. Jadi Indonesia punya waduk terbesar. Namanya adalah Juanda. Kemudian kalau kita lihat bendungan terbesar di dunia itu ada di Cina. Yaitu namanya Three Gorges ya, itu di Cina sana. Nah, saudara bisa bandingkan di situ ya. Bahwa waduk Three Gorges itu tingginya ya, damnya itu bendungannya itu setinggi 181 meter. Yang Juanda Indonesia itu 105 meter. Ya. Kemudian kapasitas spillway, saudara bisa membayangkan tidak ya. Jadi kalau Indonesia hanya 3.000, tetapi kalau di Three Gorges itu 30 kalinya. Ya, 30 lebih ya. Ya, 30 kali 3 kan 90 ya, itu 102.000. Ya. Jadi besar sekali gitu. Ya. Spillway-nya. Mas Julio bisa membayangkan enggak atau debit air 3.000 meter kubik itu bisa membayangkan enggak, Mas? Mas Julio bisa kalau dibayangkan itu mungkin
kalau misalnya dibuat seperti gate begitu ya Pak, ya, mungkin lebih dari 30 kali 90 meter begitu Pak. Ya, jadi ini saudara harus apa ya? Ya. Jadi kalau Mas Julio bisa misalnya ya, ini lebar spillway itu berapa? Kalian tahu enggak bahwa itu adalah P kali A. Tahu ya? Ini hidrolika. Saudara sudah dapat hidrolika. Mas Julio bisa membayangkan kecepatan air pada saat banjir itu berapa meter per detik. Jadi pada saat banjir, kecepatan itu ada berapa meter per second. Saudara bisa bayangkan enggak? Banjir itu kira-kira kecepatannya berapa meter per detik? Saudara bayangkan dulu saja. Kira-kira berapa? Setengah meter per detik, 1 meter, 2 meter, 100 meter per detik, atau berapa? Yang terbayang dalam pikiran Mas Julio itu, ya, itu kalau banjir yang pernah dilihat, itu kecepatan airnya itu berapa? Kalau banjir biasa itu mungkin 1 sampai 2 meter per second sepertinya Pak. Kalau banjir bandang cepat sekali Pak. Ya, berapa? Kalau banjir biasa mungkin 1 sampai 2 meter per second sepertinya Pak. Ya, lah sekarang ini banjir yang paling besar yang pernah dilihat. Entah itu di YouTube, entah itu yang sesungguhnya. Pernah lihat nggak? Pernah sih Pak, tapi lupa itu nama banjirnya Pak. Ya, itu kira-kira aja, kira-kira berapa tuh? Kalau banjir itu kira-kira berapa kecepatannya? itu mungkin sampai 5 meter per second ada sebetulnya Pak. Oke, 10? Itu kurang tahu Pak. Kalau mungkin disemburkan itu mungkin bisa sih Pak kalau di spillway. 15, 20 meter per detik? Kalau yang saya lihat mungkin nggak sampai seperti itu sih Pak. Sampai 10 nggak nyampe? Ya Pak, yang saya lihat. Sekarang gini. Saudara sudah dapat hidrolika kan? Bisa ampun. Oke, ya sekarang. Kalau ini ada air, ya. Ini setinggi 100 meter saja. 100. Kemudian dia dilepas. Ya, ini 100 meter. Itu kalau ini dilepas itu, kecepatannya berapa? Ini meter ya, 100 meter. Ini kan 100 meter. Siapa bisa jawab ini tak kasih 2,5 kalau benar. Jadi kalau ada tampungan dibuka, maka bisa menimbulkan air yang mengalir dengan kecepatan berapa. Saya Misi, kasih Pak. 2,5. Ya, siapa? David, Pak. David, ya. Berapa, David? Kalau pakai persamaan dasar yang V sama dengan akar 2GH dan pakai percepatan gravitasi sama dengan 10, itu nanti kecepatannya sekitar 44 meter per second, Pak. Coba kamu itu. Benar sudah? Sudah, Pak. Ya. Jadi berapa kecepatannya? Sekitar 44,7 meter per second. 44, katakanlah 45 ya. Iya, Pak. 45 meter per second. Itu dari V sama dengan akar 2
Jadi, ya. Itu ya. Ini bisa terlihat dah. V sama dengan akar 2GH. Itu ya Mas David. Iya, Pak. David. Ya, kamu kameranya di-on-kan, David. David. Oh ya, baik, Pak. Ya, oke. Jadi, akar 2GH. Jadi, akar berapa jadinya? Akar 2000, Pak. Kalau G-nya sama dengan 10. Berapa 4000? 2000, Pak. Kalau G-nya sama dengan 10. 2000. Jadi akar 2000. Ketemunya adalah sekitar 45. Ya, 45 kurang dikit. Ya. Meter per second. Itu ya, David? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, oke. Atau kalau saya bulatkan misalnya 50. Saya bulatkan 50 meter per detik. Itu ya Mas Julio. David, kamu dapat 2,5 ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti ditulis ya, David. Di grup. Ya. Baik, Pak. David 2,5 dikurung 2 ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Kalau ini 50 ya. Meter per detik. 50 meter per detik. Ya. Jadi kalau 3000 meter kubik per detik, butuh A ini berapa, Julio? Kalau ini 50 meter per detik. Ininya 50. Jadi A-nya berapa? 60 ya, Pak. 60 meter. Ya. Ini 60 meter. Ya. Sudah bisa bayangkan itu 60 meter lebarnya. Jadi kecepatannya sana V-nya adalah ini 50. Ya. Jadi butuh spillway lebarnya 60 meter. Dan ini tadi sudah dibulatkan ke atas. Kalau ke bawah kan ini lebih dari 60 meter. Nah sekarang, sekian ini. Tinggi damnya adalah 181. Jadi kalau 181 berapa, Julio? Akar 2GH. G-nya 10 hanya 180. Jadi V-nya berapa kalau di sini ini? V-nya berapa? Kan 60,1, 60,2. 60 meter per detik. Oke. 60,2. 360 kan itu 180 toh. Akar 2 kali 10 kali hanya 180. Jadi berapa itu? Ya. 300 36 ya kan? 0 0. Akar 3600 itu berapa? 60 ya. 60 meter. Ya. Jadi kalau itu 102 meter kubik per detik, maka butuh spillway-nya berapa? Lebarnya berapa, Mas? Kalau kecepatannya adalah 60. Debitnya 102.000. Jadi ada berapa? 100 berapa? Kan ada 100, 150 ada, lebih ya. 150 meter lebih kan? Berapa Mas David?
Ada 150 lebih ya? 100. Berapa? 200 ada? 200 nggak ada ya? 200 kurang di 180. Berapa Mas Julio, Mas David? Izin menjawab, Pak. Iya, berapa? 1.700 meter, Pak. 1.700. Benar ini? Atau yang ini tadi salah? Udah benar Pak, tingginya sama-sama 1 meter. Jadi kalau V-nya 60, luasnya ini baru luas loh, bukan lebarnya ya. Luasnya 1.700 meter. Jadi kalau di sini tadi, ini kecepatannya 50, ya. Kalau debitnya 3.000, berarti ini A-nya, baru A-nya, bukan lebarnya loh ya. Hanya 60 meter persegi kan? Betul Mas David? Iya Pak. Baru 60 meter persegi kan? Jadi kalau ininya 1 meter, dalamnya ini 1 meter, ya, itu baru lebarnya 60, ya. Terserah nanti mau dibikin seperti apa, kan tergantung dari ketersediaan lahannya itu, yang lebar sekian itu untuk spillway, ya. Nah kalau ini 1.700, ini kalau lebarnya 850, ini 2 meter. Ya, 2 meter ini 850 ya, katakanlah begitu ya. Jadi lebar sekali, hampir 1 kilo kan ya, jadi lebar sekali. Jadi bisa membayangkan itu 102 meter kubik per detik itu spillway-nya 1 kilo sendiri ya, ya dengan kecepatan 60 meter per second. Nah sekarang kalau itu dipakai ya, kalau seandainya waduk itu jebol ya, waduk itu jebol, apa yang terjadi gitu, ya. Kalau waduk itu jebol, apa tuh yang terjadi itu ya, kalau waduk itu jebol apa yang terjadi? Kalau bisa menjawab? Banjir Pak, banyak rumah rusak. Jadi kalau saudara lihat ya, ini Laut Jawa, ya, ini Jatiluhur, ya, ini Jatiluhur, ini Kerawang ya, kota Kerawang. Jatiluhur ke Kerawang itu jaraknya berapa? Katakanlah kalau itu 50 kilo. Katakanlah kalau itu 50 kilometer, ya. Jadi tadi kecepatan airnya berapa, Mas David? Kalau waduknya itu jebol, kecepatan yang terjadi tadi berapa? 45 meter per second. Ini kan kecepatannya sekian. Jadi kalau jaraknya 50 kilo akan ditempuh berapa jam? Berapa jam Mas David? Kalau jaraknya 50 kilo, atau ini katakanlah kecepatannya 50 gitu ya, kecepatannya 50, biar enak. Kalau kecepatannya 50, jaraknya 50 km, maka akan terjadi berapa detik? 20 Pak. Berapa? 20. 20 jam? 20 detik Pak. 50 kilometer dibagi 50. Jadi ketemunya berapa? 5 kilo atau 1 kilo tadi Pak? Ini 50 kilo ini loh. Jaraknya 50 kilo, kecepatannya 50 meter per detik,
maka air itu akan mencapai muara ini, itu adalah 1000 detik. 1000 detik itu berapa jam? Kan nggak sampai 1 jam. Sepertiga jam ya, kira-kira. Ya, 20 menit. Salah gitu ya? 30 menit, Mas David? Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, nah. Ada yang dari Kerawang. Ya. Kalau Kerawang itu kotanya ini, ya, misalnya luasnya 500 km persegi. Ya. Air dari bendungan itu 3 miliar. 3 miliar. Kalau 3 miliar meter kubik itu diratakan pada 500 km persegi, ya, dibagi, itu ketemunya berapa meter? Ketemunya berapa? 6 meter kan? Ya, 3 miliar meter kubik dibagi 500 km persegi. Ketemunya 6 meter. Betul, Mas David? Mas David? Jadi, air 3 miliar meter kubik per detik itu akan menggenangi area seluas 500 km persegi. Berapa meter akhirnya kedalamannya? 6 meter. 6 meter. Ya. Jadi kalau waduk Jatiluhur itu jebolnya gimana? Misalnya dibom, ya, waduk Jatiluhur itu dibom, pada kondisi airnya penuh, 3 miliar meter kubik, luas kota Kerawang itu 500 km persegi, maka dalam kurun waktu 20 menit, kota Kerawang akan tenggelam 6 meter. Itu ya, Mas Julio? Ya, Pak. Ya. Jadi, nanti di kuliah-kuliah akhir saya sampaikan bagaimana menghancurkan suatu negara itu dengan menghancurkan sumber daya airnya. Ya. Jadi kalau kalian mau jadi orang terkenal, dalam kurun waktu 1 detik saja, ya, itu nama saudara sudah terkenal di seluruh dunia. Paham ya? Kalau Amrozi di Denpasar kemarin, itu kan yang mati hanya 200 dengan bom. Ya kan? Nah, sekarang kalau saudara ngebom Jatiluhur, ya, sampai jebol-bol betul gitu ya, maka Kerawang akan tenggelam dalam kurun waktu 20. Kalau saudara sedang tidur itu malam hari, kemana perginya penduduk kota Kerawang yang sekian juta orang itu? Ya, jadi yang akan mati pasti jutaan. Ya, paling enggak itu pasti ratusan ribu orang kan mati cepat sekali gitu kan. Orang baru sedang tidur, kurun waktu 20 menit itu kan cepat sekali itu, tiba-tiba masuk surga kan gitu. Ya, ya. Nah, oleh karena itu bahwa waduk-waduk itu adalah merupakan bangunan vital suatu negara. Maka waduk itu harus dijaga. Siapa yang jaga? Ya ada polisinya, ada tentara. Nanti kalau kalian ke waduk Jatiluhur pasti saudara tidak bisa masuk karena ada penjaganya, ada tentaranya. Ya, apalagi nanti kalau saudara masuk ke terowongannya gitu ya. Jadi masuk areanya saja sudah dijaga, apalagi masuk ke terowongannya gitu. Ya. Jadi kalau tidak pandemi, ya ada study tour ke sana, ya. Jadi mahasiswa yang ikut mata kuliah MSDA, irigasi, kemudian hidrolika, hidrologi, ya ini bisa melihat waduk Jatiluhur itu kayak apa.
apa gitu. Ya. Kegunaannya untuk apa ya. Jadi di situ manajemen sumber daya airnya luar biasa complicated ya, sangat kompleks sekali gitu. Ya, mulai dari keamanan bendungannya sendiri, keamanan pasokan air ke Jakarta ya, dan seterusnya. Jadi kalau saluran air yang menuju ke Jakarta itu dibom juga, maka Jakarta nggak dapat air minum, nggak dapat air rumah tangga. Ya, jadi efeknya dari Waduk Jatiluhur itu jebol, ya, Kerawang kebanjiran, banyak orang mati, Jakarta kekurangan air. Gitu. Ya, oleh karena itu di dalam manajemen sumber daya air itu kalau kita bicara waduk, maka bagaimana waduk itu harus dimanage sedemikian rupa sehingga manfaatnya maksimum, dapat mengairi sawah seluas-luasnya, panen sebesar-besarnya, uangnya yang sebanyak-banyaknya, tetapi untuk masalah yang negatifnya itu yang sekecil-kecilnya. Tidak ada banjir di Kerawang, tidak ada penghentian suplai air baku ke Jakarta. Ya, sangat kompleks sekali di situ manajemen itu ya. Jadi itu semuanya tidak akan lepas dari pemerintahan. Karena kalau Jakarta minta air ke Jatiluhur, Jatiluhur kan miliknya Jawa Barat. Ya, tempatnya itu kan miliknya Jawa Barat. Jakarta provinsinya beda. Jadi di situ sudah antar provinsi untuk meminta air itu. Ya. Nah, kalau sudah antar provinsi berarti negara harus turun tangan, kan gitu. Negara itu artinya pusat, ya, pemerintah pusat harus turun tangan bahwa air yang diimpor dari tempat lain itu harus ada perjanjiannya, harus ada ikatan hukumnya mengikuti peraturan yang ada. Itu. Ya, jadi kalau kita lihat di situ memang luar biasa. Termasuk juga ini yang dari Solo siapa ya? Yang dari Solo, Mas Julio. Yang dari Solo siapa? Banyak itu yang dari Solo. Ya, yang dari Klaten juga ada. Ya. Jadi yang dari Klaten dan Solo itu juga bisa perang gitu. Karena apa? Solo itu dapat air minum dari Klaten. Jadi meskipun sama-sama bupatinya dan wali kotanya itu dalam satu partai, dari satu partai itu juga bisa perang. Gitu. Ya, artinya perang dalam hal ekonomi gitu ya. Jadi kalau Klaten tidak mau memberikan air yang di Cokrotulo itu ke Solo, maka Solo nggak dapat air minum, nggak dapat air bersih. Jadi itu hubungan antara dua kabupaten, bagaimana mengimpor air itu, ya. Oke, jadi itu nggak akan lepas dari peraturan perundang-undangan. Jadi memang luar biasa air ini di dalam pengelolaan tidak hanya sekedar individu dengan individu, tapi juga melibatkan pemerintah baik itu daerah maupun pusat. Ya, jadi itu cerita panjangnya kan seperti itu kalau kita mau melakukan apa? Manajemen sumber daya air. Ya, jadi dalam perbandingan yang seperti ini saja luar biasa kan? Ya, ini di Cina, ini di Indonesia seperti ini. Bayangkan untuk waduk itu di Cina 18.000 megawatt. Ya. Kita mau bangun 10.000 megawatt saja susahnya bukan main. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat kebutuhan listrik Indonesia ini totalnya berapa? Ya. Jadi kalau kita hanya punya waduk segini, ini kan kecil gitu ya. Kebutuhan kita itu ribuan megawatt gitu. Ya, jadi masih butuh waduk-waduk yang untuk membangkitkan energi listrik gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi
Kalau begitu bagaimana ya? Ini tadi sudah. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 3, tadi itu nomor 2 ya, perkembangannya seperti apa ya. Sekarang yang nomor 3 itu ada perubahan paradigma ya. Paradigma di dalam manajemen sumber daya air. Paradigma lama dan paradigma baru. Nanti sebentar lagi ini ya berubah. Ya. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu istilahnya adalah top down. Ya, sekarang sudah bottom up. Meskipun ya masih ada yang namanya top down itu. Jadi apakah suatu daerah butuh waduk itu diusulkan ke pemerintah pusat, mestinya kan seperti itu. Ya, yang sekarang ini kan top down itu. Ayo bangun di daerah itu gitu, ya. Jadi yang sekarang nanti saudara lihat pembangunan waduk bener ya di Purworejo. Ya, Mas David. Pembangunan waduk bener di Purworejo. Masalahnya kan banyak sekali. Saudara bisa belajar dari situ. Ya, silakan googling nanti ya. Di YouTube banyak sekali. Ya. Ya, karena apa? Itu bukan bottom up gitu. Harusnya kan bottom up, dari bawah ke atas permintaan itu, bukan top down. Nanti dilihat ya. Kemudian sifatnya kalau top down itu berarti sentralistik. Padahal kalau bottom up itu harus desentralistik. Ya. Pusat itu mengatakan itu sektoral, padahal daerah itu tidak hanya sektoral saja, itu harus integrated gitu. Project based itu dulu-dulu seperti itu, ya barangkali mungkin sekarang masih ada, ya. Harusnya itu adalah sudah sustainability-nya dijaga. Jadi butuhnya apa itulah yang dibangun. Kan begitu kan? Membutuhkan apa ya diberikan apa kan gitu. Jadi butuh waduk ya dibangunkan waduk gitu. Tapi kalau sekarang kan mungkin ya ada yang tidak seperti itu, tidak butuh tapi diberi. Ya. Sama aja kalau Mas Julio tidak butuh helikopter, tapi kalau diberi helikopter bagaimana? Kan jadi masalah juga kan gitu. Ya. Oke, jadi itu project based sama sustainability, ya. Kemudian tidak melibatkan banyak stakeholder, karena ini hanya sektoral. Padahal sekarang itu harus banyak melibatkan stakeholder. Jadi ada LSM, ada Pemda, ada masyarakat setempat, ada tokoh-tokoh, ya itu semuanya dilibatkan di dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Ya, kegiatannya orientasinya adalah pembangunan. Ya, kan ini project base tadi. Project base itu berarti apa? Bangun gitu. Nah, kalau sudah dibangun bagaimana? Lah itu kan problemnya di situ. Maka kalau dalam paradigma baru itu ya anunya adalah operasi dan pemeliharaan. Ya. Jadi sama aja kalau saudara tadi itu Mas Julio dikasih helikopter, ya, itu mikirnya apa? Mikirnya bagaimana pilotnya, bagaimana afturnya, bagaimana rutenya, supaya apa? Bisa mengoperasikan helikopter itu, bisa memelihara helikopter itu, dan bisa berkembang yang tadinya hanya 1 helikopter menjadi 2, 3, dan seterusnya, kan begitu. Ya, itulah paradigma baru itu, bahwa kegiatan operasi itu menjadi sangat penting, ya, gitu, ya. Kita dikasih Alphard, ya, bagaimana supaya Alphard itu bisa berkembang, ya. Nah, Alphard kan harus dioperasikan, butuh bensin, butuh, ya, Pertamax Plus dan seterusnya itu supaya bisa sustain, gitu, ya. Maka sustainability itu sangat penting, itu kaitannya dengan operasi dan pemeliharaan. Ya. Dan paradigma baru itu orientasinya semuanya adalah kebutuhan, bukan orientasinya supply. Jadi kalau saudara lihat di dalam dunia perdagangan, kalau suplainya terlalu banyak, padahal nggak dibutuhkan, akhirnya apa?
mati perusahaan itu karena harganya anjlok. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau kebutuhannya banyak, suplainya nggak ada, itu juga mati kan gitu. Ya, jadi semuanya itu harus berimbang, harus apa itu kita lihat keseimbangan itu. Kemudian kalau di paradigma baru itu pikirannya adalah strategis dan harus ada konsepnya. Nah, yang di sini enggak, pola pikirnya adalah operasional dan taktis. Maka jangan heran nanti kalau saudara simak ada waduk yang sudah dibangun tapi enggak ada wilayah atau daerah irigasinya, ada itu. Ya. Ini yang dulu yang dari Bengkulu ada enggak? Ya, di Bengkulu itu ya kalau saudara bisa ke sana ada stasiun kereta api, tapi enggak ada jalur relnya. Tahu, David? Baru tahu ini, Pak. Baru tahu ini ya. Jadi karena Bengkulu itu penghasil batu bara, maka dari site sampai ke pelabuhan itu sementara itu kan diangkut dengan dump truck itu. Lah itu kan polusinya banyak, merusakkan jalan di kota dan sebagainya. Sehingga dari site sampai ke pelabuhan harus diangkut dengan kereta api. Nah, pemerintahnya berganti, yang sudah dibangun adalah stasiunnya, tapi relnya nggak dibangun, keretanya nggak didatangkan. Akhirnya jadi monumen stasiun kereta api. Itu jadi monumen betul itu. Nanti kalau kalian lihat di Pulau B sana, ya, di Bengkulu, ada itu. Ya. Nah, akhirnya gimana ya, jadi monumen kan gitu. Ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, bisa kita akhiri, jamnya sudah habis. Ada pertanyaan nggak?